Halo teman-teman semua, selamat malam semuanya. Dimanapun berada, semoga pada sehat-sehat. Kiranya kita semua dimudahkan rezekinya masing-masing. Oke, pada video kali ini saya akan mengulas ini khusus buat teman-teman yang mungkin di mindsetnya trading forex itu sulit gitu ya, ribet gitu ya. Artinya banyak yang akan dipelajari atau dihitung gitu ya. Oke, jadi ini saya akan kasih tipsnya, sebisa mungkin saya akan berikan tips atau trik yang paling mudah gitu ya untuk trading forex gitu ya. Jadi tidak ada bedanya dengan binary. Kalau soal simpelnya ini juga bisa kita buat simple gitu, nggak usah ribet. Jadi langkah pertama kita masuk ke market ini, ke forex ini ya, kita pilih dulu per mata uang yang akan kita tradingkan gitu. Jadi tips memilihnya gimana bang kan gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya memilih sebaran yang kecil, ininya ya, yang kecil sebarannya gitu ya. Di bawah 10 lah gitu dia. Paling maksimal 10 gitu. Ini namanya seperti yang sudah saya bahas kemarin, split gitu ya. Jadi kita pilih split yang paling kecil. Jadi kita masuk ke Euro USD. Euro USD. Kita langsung buka chartnya. Oke. Nah, langkah yang kedua, kalau kita bermain scalping ataupun bermain singkat gitu ya, kita analisa di 1 menit dan 5 menit gitu dia. Oke. Nah, kalau kita bermain CNR juga bisa gitu ya. Kita tinggal lihat aja CNR yang mana yang dekat dengan area tren yang sedang berjalan sekarang gitu dia. Oke. Ini support. Nah, bisa kita perhatikan sama-sama di sini, di candlestick di sini sudah menembus area resisten di sini ya. Kan ini resisten nih. Nah, dia sudah menembus gitu ya. Artinya akan ada kenaikan kembali gitu dia. Nah, berarti kita open buy gitu dia. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Berarti kita langsung open buy di sini. Misalnya 0,1 udah cocok lah ya. Berikutnya kita langsung buy aja. Nah, jadi hanya sesimpel itu untuk trading di sini gitu. Namun kalau kita trading di forex ini ya memang seperti ini dia teman-teman. Ya dia memang pertama kali kita open ya memang minus dulu gitu dia. Namun kita tunggu aja, yang jelas analisa kita sudah pasti ya, kita tinggal nunggu yang pastinya udah profit gitu ya. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Mungkin teman-teman yang merasa ribet gitu ya, jadi nggak ada ribetnya sebenarnya. Yang penting kalau kita bermain SNR ya udah tinggal kita lihat di sini resisten misalnya. Udah kita perhatikan di sebelahnya resisten atau support yang ada di dekatnya gitu. Artinya dia sudah menempuh di support mana gitu dia. Nah, di sini kan dia sudah naik nih. Nah, ini dia nih supportnya yang sudah ada di area dia gitu ya. Kemungkinan besar karena ini support dekat dengan resisten ini ya, mungkin ini naiknya nanti belum begitu jauh gitu ya. Nah, makanya kalau bermain simple dekat kayak gitu, bermain jarak dekat, kita bisa langsung lihat dia. Nah, kalau udah ada $2 gitu kan udah bisa kita closing gitu dia. Jadi nggak usah ini ya, nggak usah banyak-banyak gitu dia. Jadi ngambil target harian pun entah $10 satu hari kan udah lumayan gitu dia. Oke, kita closekan aja berapa nih. Oke, kita close. Nanti kita analisa lagi. Nah, ini untuk nyari target harian gitu ya. Target harian lebih mudah di sini gitu. Oke, kita lihat lagi. Nah, dia berada di area resisten ini. Ini support yang saya bilang tadi. Nah, ini resisten berdekatan gitu ya. Oke, kita akan buat lebih mudah, sesimpel mungkin gitu. Kita akan open lagi nanti. Kita lihat dulu. Nah, di sini kita akan open sell 1 lot 0,1 lot, oke. Nah, jadi sesimpel itu, nggak ada yang ribet-ribet di sini. Kita langsung lihat kenapa kita sell di situ, dia sudah ada di area resisten ini. Nah, oke. Di sini ada support become resisten, oke. Jadi sesimpel itu, nggak ada yang ribet-ribet di sini. Kita akan buat bagaimana teknik sesimpel mungkin khusus untuk teman-teman pemula gitu ya. Jadi kalau kita merasa sulit, saya akan buat di sini teknik-teknik yang paling simpel. Oke, kita bermain SNR di sini ya.
Nah, namun kalau bermain SNR jangan sampai dia beberapa menit ke depan gitu. Jadi dia kalau misalnya ada 2 atau $3 close-in gitu dia. Karena takutnya kalau berdekatan seperti ini, takutnya dia terpantul-terpantul gitu dia. Nah, apalagi ini lagi dekat nih. Dia udah naik misalnya atau udah turun, naik lagi, udah naik, turun lagi gitu-gitu dia. Kalau dia SNR terdekat gitu. Oke. Dia nggak akan sanggup menembus area ini gitu ya, karena ini pun dekatan juga. Ini support yang udah memberikan resisten di sini. Hanya simpel itu caranya. Tinggal kita tunggu aja. Oke, kita perhatikan. Kalau dia naik dikit lagi, kita bisa ambil selnya. Kita sell lagi di sini. Kita sell lagi di sini. Sell. Nggak masalah gitu ya. Kita sell lagi dia. Karena kita tahu dia bakal terpantul lagi dia. Untuk sementaranya gitu ya. Dan kalaupun kita analisa candle ya, ini memang penurunan gitu ya. Maka bisa kita pastikan candlestick yang ini atau di sebelahnya nanti akan berwarna merah kembali turun dia. Kalau kita menganalisa dari candlenya, namun kita bermain SNR pun oke juga gitu ya. Nah, di sini kan support become resisten di sini. Jadi udah pasti lah gitu dia. Banyak pendukung kita gitu ya. Oke. Kita tunggu aja. Jadi buat teman-teman juga tipsnya kalau memilih permata uang itu yang pilihlah yang memang spreadnya kecil gitu ya. Jangan sampai spreadnya di atas 20-an gitu. Kalau 20-an ya udah jaraknya udah sangat jauh gitu ya antara garis permintaan dan penawaran gitu. Jadi kecil kemungkinan kita untuk bisa profit gitu dia. Kalau ini lebarnya misalnya ini seperti ini saya jelasin kemarin. Kalau kita ini sell ya garis permintaan ini yang merah ini harus melewati area titik open posisi kita gitu. Makanya kita harus pilih yang dekat spreadnya gitu, yang jaraknya dekat. Nah, ini kita close-in, tutup permintaan. Nah, kita tutup aja. Oke, jadi sesimpel itu. Kita main kecil-kecil aja, yang penting dia profit gitu ya. Sembari latihan mental buat teman-teman gitu ya. Latihan psikologi gitu dia. Sebenarnya sih kalau terkait psikologi, yang saya alami setelah bermain forex ya lebih santai soal psikologi di forex gitu ya, karena kita bisa nunggu gitu gini ini. Bisa kita tunggu dia walaupun masih merah ya, kita masih bisa nunggu gitu. Yang penting jangan sampai kita terkena margin call, itu aja sih. Jadi psikologi memang sangat aman di sini ya menurut saya gitu ya. Namun beda orang beda juga kan gitu. Kalau psikologi di sini lebih santai lah. Santai sekali gitu ya, kita tinggal pun kita berani gitu. Oke. Nanti boleh teman-teman ini apa namanya sharing kenapa teman-teman masih merasa kesulitan gitu ya trading di forex ini gitu. Oke, kita lihat. Nah, di sini dia sudah terdapat pelemahan kalau kita bermain di candlesticknya gitu ya. Oke, kita tunggu aja satu open posisi lagi. Open posisi kita tepat kok di area resisten ini, jadi aman lah. Kalau dia masih naik, kita akan open lagi, kita tambahin sell lagi di sini, sell di sini. Oke. Yang jelas udah pasti turun lagi dia nanti. Oke. Udah pasti turun ya. Udah jelas tuh. Oke, tinggal kita tunggu aja. Kalau di sini memang santai-santai aja, yang penting dia bisa konsisten ya gitu teman-teman. Kalau kita bermain swingnya ya kita entry misalnya kira-kira kita entry dia sekarang kira-kira 1 jam 2 jam ke depan, kita lihat sekiranya sudah dapat $10 ya udah di close-in aja gitu ya. Kan lumayan tuh $10 dirupiahkan kan udah 140 sekian kan gitu. Oke, kita tunggu aja. Jadi sesimpel ini. Jadi mungkin ini semoga bisa membantu ya, membantu teman-teman yang mungkin masih merasa
Di forex itu ribet gitu ya, ada hitung-hitungan, nggak ada teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan setiap saya trading di sini, nggak ada yang saya hitung-hitung gitu. Yang penting awalnya teman-teman harus memahami candle-candle dulu. Memang itu memang udah pasti gitu ya. Kalaupun kita bermain SNR, kita juga bisa gabungin dengan pola-pola candle gitu, biar lebih akurat gitu dia. Jadi nggak ada hitung-hitungan di sini. Yang penting kita open posisi sesuai dengan saldo kita gitu. Kalau saldo kita kecil ya kita open aja 0,1 lot, 0,01, 0,05 kan, sesuaikan aja dengan ketahanan dana kita gitu. Itu doang, nggak ada dihitung-hitung berapa ininya gitu, nggak ada. Oke, dia masih delay ya, nggak masalah. Kalau dia masih naik kita akan tambahin lagi, kita sell lagi di sini dia. Nah, oke, kita lihat. Paling dia satu candle ini paling kuat berwarna hijau ya, yang sedang berjalan ini gitu. Jadi nanti di sebelahnya itu udah bisa kita pastikan gitu, kalau candle di sebelahnya dia udah pasti akan berwarna merah kembali turun. Nah, karena candle di sini belum terkonfirmasi, ya mungkin memang dia karena ini terbentuk di area resist ini masih terpantul ini. Nah, bisa teman-teman perhatikan dia terbentuk di area resist. Nah, jadi masih terpantul ya. Sumbu yang ini masih terpantul, itulah makanya di sini masih berwarna hijau. Namun di sebelahnya nanti itu sudah bisa kita pastikan dia akan turun kembali gitu dia. Jadi semoga bisa membantu teman-teman ya. Itu sih harapannya, semoga channel ini bermanfaat lah intinya buat teman-teman. Ya kita ambil profit kecil-kecil aja. Yang penting dia konsisten. Kalau kita mau main barbar ya kita pun harus besar juga saldo kita kan gitu. Kalau open satu lot dengan saldo yang segini ya nggak bisa gitu ya, nggak sanggup dia. Kita 0,1 aja. Yang penting dia rutin, dia dapat $10 satu hari kan udah lumayan tuh, 10 sampai 15 dolar seperti itu. Jadi trading ini ya memang untuk santai-santai teman-teman, jangan sampai kita paksain untuk cepat kaya dari sini, enggak. Apalagi yang masih pemula gitu ya teman-teman ya, sembari menempah psikologi gitu ya. Memang di forex inilah yang paling enak untuk menempah psikologi gitu ya, menurut saya gitu teman-teman. Oke, kita tunggu aja. Karena kalau di binari dia tidak ada ampun. Ketika kita open 5 menit 5 menit jauhnya gitu ya jaraknya. Ketika dia sudah mencapai 5 menit ya kita buy misalnya, padahal dia turun ya nggak ada ampun gitu, ini bakalan langsung hilang gitu ya. Nah, namun beda dengan di forex, kalau kita entry dia sell seperti ini masih minus gitu ya, nggak masalah. Yang penting kenaikan dia nggak jauh, jadi ketahanan dana kita masih kuat gitu ya. Jadi kita tunggu nanti satu candle lagi masih bisa gitu ya. Nah, satu candle, dua candle lagi masih bisa, masih ada di pendukung kita di sini resisten yang nggak mungkin ditembusnya dalam satu candle ini gitu. Jadi masih aman lah. Oke. Dia masih ada perlawanan ya. Namun kita pastikan dengan candlestick yang ini sebenarnya pun kenaikannya tidak begitu jauh, itu hanya terjadi karena pemantulan dari sini. Nah, di sini kita pastikan dia akan berwarna merah candlestick yang sedang berjalan ini. Ini kan sudah berganti nih. Kita tinggal tunggu aja tuh. Oke, kita tunggu. Kita lihat hasilnya. Yang jelas candlestick yang ini yang sekarang lagi berjalan itu udah pasti akan berwarna merah gitu ya. Itu udah pasti berwarna merah. Oke, kita lihat dulu. Ini udah sedikit jauh dia ya, minus $2 gitu ya. Nggak masalah, kita tunggu aja. Di sini kan berdekatan semua nih, area supportnya, area resistennya. Ini resisten juga, ini support lagi. Jadi santai aja gitu dia. Oke, kita tunggu, kita lihat time frame 1 menitnya.
wajib turun ya. Kita tunggu. Ini belum terkonfirmasi ya teman-teman ya. Belum terkonfirmasi candlestick yang ini. Ini kan penurunan ini. Nah, belum terkonfirmasi, tapi dia karena terbentuk di area ini, itulah makanya dia tadi masih terpantul ke atas gitu. Nah, itulah makanya dia masih terpantul. Namun yang pasti dia harus turun gitu ya. Candlestick yang ini sih, ini udah pasti turun, dan di sebelahnya nanti udah pasti merah juga gitu dia turun. Oke, kita tunggu aja. Jadi ini semoga teman-teman bisa terbantu gitu ya. Bisa terbantu yang mungkin teman-teman merasa di forex itu ribet gitu ya, banyak hitung-hitungan, nggak ada teman-teman. Kita tunggu, udah mulai turun. Kalau naik lagi pun dia nggak akan kuat lagi ya. Candle-candle di sini tidak ada membawa kekuatan untuk naik. Kalau kita analisa candle, nah gitu dia. Namun masih delay ya, mau gimana, namanya candle ini muncul di area ini gitu ya. Itulah makanya dia delay dulu kan di sini. Nah, 2 candlestick. Jadi buat teman-teman yang masih merasa sulit di forex ya, semoga dengan adanya video ini memudahkan gitu ya. Jadi pertama kali memang teman-teman kalau masuk di forex itu, yang pertama kali memang harus lihat dulu spreadnya gitu ya. Spread, jangan sampai spread ini 20 ke atas gitu ya, lebih dari 20 gitu. Nah, kalau bisa dia di bawah daripada 10 gitu dia. Biar apa? Biar kita gampang profitnya gitu. Karena kalau jaraknya di sini jarak garis merah, di sini jarak garis biru ya susah. Kita misalnya buy, ini garis ini harus melewati ini biar kita profit ya. Kita udah sangat sulit kan gitu. Jangan sampai seperti itu yang paling utama gitu ya. Oke, di situ dia turun, kita langsung lihat. Kita close-kan. Oke, 1,50. Kita close-kan lagi. Oke, kita lihat, tunggu satu lagi nih. Ini terakhirnya. Nah, dia kan turun kan tuh. Jadi seperti itu ya teman-teman, buat teman-teman semua ya. Oke, kita tinggal tunggu aja. Kita siap-siap aja. Ini trik-trik yang paling simpel aja ya, trading simple dan santai gitu di forex. Bisa kita perhatikan ini grafiknya ya. Nah, dia masih delay. Oke, masih 0,30 ya. Oke, namun karena sudah kejauhan kita tutup aja 1, sekian gitu ya. Lumayan kan gitu. Oke, jadi mungkin ini dulu yang bisa saya bantu buat teman-teman semua, yang jelas sesuai dengan analisa kita ya. Memang dia harus turun kan gitu. Ya, semoga ini bisa membantu teman-teman semua dimanapun berada. Semoga kita tetap sehat, tetap bisa profit konsisten. Terima kasih semua, selamat malam.